Ada kepercayaan tua yang mengatakan bahwa ketika seseorang membiarkan kebencian membusuk di dalam hatinya terlalu lama, ia tidak lagi sendirian di dalam tubuhnya. Kebencian itu mengundang tamu, tamu yang lapar, tamu yang haus darah. Di Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Condet yang padat dan hidup, sebuah tragedi terjadi di bawah sorot lampu jalan yang remang. 3 pemuda, 1 pelaku, 1 korban luka, dan 1 nyawa yang terenggut paksa. Polisi menyebutnya pembunuhan berencana. Media menyebutnya cinta segitiga. Tapi, malam ini, kita akan menyebutnya dengan nama yang sebenarnya, pengambilalihan jiwa. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa dalam hitungan jam berubah menjadi algojo dingin yang menyiapkan sangkur militer untuk membantai temannya sendiri? Apakah itu murni emosi? Atau ada bisikan lain yang menuntun tangannya? Bersiaplah, karena kisah Riko, Hadi, dan Fajar bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah peringatan tentang seberapa tipis dinding pemisah antara manusia dan monster. Selamat malam, selamat datang kembali di The Scoop. Di channel ini, kita tidak hanya membaca judul berita. Kita masuk ke dalam lorong-lorong gelap, tempat fakta bertemu dengan mimpi buruk. Kita membedah psikologi, motif, dan atmosfer horor yang sering kali luput dari lensa kamera wartawan. Malam ini kita akan membahas kasus yang masih sangat hangat. Kasus yang membuat aspal jalan raya Condet seolah masih basah oleh amis darah. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan ini, saya butuh dukungan kalian. Algoritma YouTube bisa menjadi tempat yang sunyi tanpa bantuan kalian. Jadi, tolong tekan tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang tahu saat kami mengungkap misteri baru. Dan tolong tinggalkan like di video ini. Anggap saja itu sebagai tanda hadir kalian di lingkaran cerita malam ini. Tarik napas dalam-dalam, kunci pintu kamar kalian, dan mari kita mulai. Mari kita masuk ke dalam pikiran Riko, seorang pemuda berusia 20 tahun. Di permukaan ia terlihat normal. Namun di pertengahan November itu, kamar kos Riko di Condet telah berubah fungsi. Bukan lagi tempat istirahat, melainkan sebuah inkubator, tempat menetaskan dendam. Akar masalahnya klasik, asmara. Riko merasa posisinya terancam. Ada seorang gadis dan ada Hadi, teman Riko sendiri, yang dianggap sebagai penghalang. Hari-hari sebelum kejadian, Riko mengisolasi diri. Bayangkan suasana kamarnya, udara yang pengap, tidak ada ventilasi yang cukup, hanya ditemani asap rokok yang mengepul membentuk bayangan-bayangan aneh di langit-langit. Di kesunyian itulah, Riko mulai mendengar bisikan. Itu bukan suara halusinasi, itu adalah suara egonya yang terluka, yang perlahan bermutasi menjadi entitas jahat. Bisikan itu mengatakan bahwa Hadi harus membayar, bahwa Hadi telah merendahkan harga dirinya, dan di laci mejanya ada benda itu, sebilah sangkur. Pisau militer dengan gerigi di punggungnya, benda mati seharusnya. Tapi bagi Riko, sangkur itu terasa hangat. Setiap kali ia menggenggam gagangnya, ia merasakan aliran adrenalin yang candu. Riko sering duduk berjam-jam, hanya menatap pantulan dirinya di bilah pisau itu. Namun anehnya, pantulan di pisau itu tersenyum, padahal Riko tidak. Di titik inilah, Riko membuat keputusan fatal. Ia tidak mencari solusi, ia mencari pembalasan. Ia menyelipkan sangkur itu ke balik jaketnya. Dinginnya besi menempel di kulit perutnya, memberinya rasa aman yang palsu. Ia sudah siap, bukan untuk bicara, tapi untuk memberi makan sangkur yang lapar itu. Sementara Riko tenggelam dalam kegelapan, di sisi lain kota, Hadi dan sahabatnya, Fajar, sedang berjalan menuju takdir mereka. Perlu kalian tahu, Fajar, korban yang meninggal dunia, sebenarnya tidak punya urusan langsung dengan konflik asmara ini. Dia hanya pemuda setia kawan. Dia tipe teman yang akan menemanimu kemana saja, hanya untuk memastikan kau aman. Ironisnya, kesetiaan itulah yang membawanya pada kematian. Sore itu, langit Jakarta berwarna abu-abu lebam. Mendung menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan lembab. Perasaanku gak enak, Di. Mungkin itu yang sempat terlintas di benak Fajar. Mereka berdua berjalan menuju kos Riko. Tujuannya mulia, tabayun, menyelesaikan masalah baik-baik. Tapi semesta seolah memberi tanda. Angin bertiup kencang secara tiba-tiba, menerbangkan debu ke mata mereka. Anjing-anjing liar di sekitar gang melolong tanpa sebab saat mereka lewat. Sesampainya
Di depan pintu kos Riko, sunyi. Hadi mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu bergema di lorong kosong, terdengar seperti detak jam kematian. Tidak ada jawaban. Pintu terkunci. Fajar menghela napas lega. Dia nggak ada, ayo pulang, ajaknya. Fajar merasa ada hawa panas yang menjalar dari celah ventilasi kamar Riko, seolah ada oven raksasa di dalamnya. Padahal, kamar itu kosong. Mereka pun berbalik. Mereka melangkah menjauh. Mereka pikir, hari ini Tuhan masih melindungi mereka. Mereka pikir mereka akan pulang, makan malam, dan tertawa melupakan masalah ini. Tapi mereka salah. Mereka tidak berjalan pulang. Mereka sedang berjalan menuju titik temu yang sudah digariskan oleh maut. Jalan Raya Kondet. Pukul 18.00 lebih sedikit. Waktu maghrib baru saja lewat. Cahaya langit berubah menjadi ungu gelap. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan, klakson angkot, dan deru motor, Hadi dan Fajar berpapasan dengan Riko. Pertemuan itu seperti sebuah glitch dalam realitas. Riko muncul dari arah berlawanan. Jalannya kaku, matanya tidak berkedip. Ia menatap lurus ke arah Hadi, tapi tatapannya kosong seperti boneka yang tali kendalinya ditarik paksa. Mereka berhenti di pinggir jalan. Cekcok pun terjadi. Orang-orang di sekitar mungkin melihat tiga remaja sedang berdebat. Tapi jika kalian mendengarkan dengan hati, itu bukan debat. Itu adalah geraman. Suara Riko terdengar parau. Lo pikir lo hebat? Udara di sekitar mereka bertiga berubah drastis. Suhu turun. Suara bising jalan raya seolah menjauh, menciptakan zona senyap di sekitar mereka. Di momen ini, malaikat pelindung Fajar mungkin sedang berteriak, "Lari!" Tapi takdir menahan kakinya di aspal itu. Tangan Riko perlahan merogoh ke balik jaketnya. Gerakan itu lambat, namun penuh kepastian. Sangkur itu sudah tidak sabar. Detik-detik berikutnya berlangsung sangat cepat, namun bagi para korban rasanya seperti slow motion. Riko mencabut sangkurnya. Kilatan lampu jalan memantul di bilah besi itu, menciptakan silau yang mematikan. Target Riko adalah Hadi, tapi posisi berdiri menentukan segalanya. Fajar, sahabat yang setia itu, berdiri satu langkah terlalu dekat, tanpa peringatan. Srit, sebuah gerakan menyabit. Sangkur itu tidak ragu. Ia merobek udara dan menemukan sasaran empuk di leher sebelah kiri Fajar. Fajar tidak sempat menghindar. Ia bahkan mungkin tidak sempat merasakan sakit di detik pertama, hanya rasa dingin yang luar biasa. Fajar ambruk, darah segar menyembur, membasahi aspal condet yang panas. Pandangan Fajar kabur, dan hal terakhir yang ia lihat mungkin bukanlah wajah temannya, melainkan seringai iblis yang membayang di belakang Riko. Riko tidak berhenti. Bau darah justru memacu kegilaannya. Ia berputar, mengejar Hadi yang syok. Hantam, hantam, hantam. 3 kali. 3 tusukan bersarang di punggung Hadi. Kanan, kiri. Sangkur itu menembus daging seolah menembus mentega. Hadi jatuh tersungkur, mengerang, mencoba merangkak menjauh dari monster yang dulu ia sebut teman. Di detik itu, kemanusiaan Riko sudah hilang total. Ia berdiri di sana, napas memburu, tangan berlumuran darah, menatap karyanya dengan kepuasan yang mengerikan. "Tolong, ada begal, tolong!" Teriakan saksi memecahkan gelembung horor itu. Warga berhamburan, mereka mengepung Riko, dan perhatikan ini, saat warga berhasil meringkusnya, saat sangkur itu terlepas dari tangannya, tubuh Riko lemas seketika. Tatapan matanya yang tadi tajam dan gila, berubah menjadi bingung, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang dan buruk. Ia melihat darah di tangannya dan bertanya-tanya, apa yang baru saja kulakukan? Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Fajar sudah pergi selamanya. Hadi cacat seumur hidup. Kini, Riko mendekam di balik jeruji besi. Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana menunggunya, ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi ada hukuman yang lebih berat dari vonis hakim. Kabar burung dari dalam tahanan mengatakan, Riko tidak pernah tidur nyenyak. Di sudut selnya yang gelap, ia sering melihat sosok berdiri diam. Sosok pemuda dengan leher yang menganga. Sosok itu tidak bicara, tidak marah. Ia hanya menatap, menunggu. Sangkur itu mungkin sudah disita polisi sebagai barang bukti. Tapi kutukan itu kini bersemayam di dalam kepala Riko selamanya. Detektif, kisah Riko, Hadi, dan Fajar adalah tragedi modern yang nyata.
Ini terjadi di sekitar kita, mungkin di jalan yang sering kita lewati. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat mahal harganya. Kendalikan emosimu atau emosi yang akan mengendalikanmu. Amarah, cemburu, dendam, itu adalah pintu gerbang. Ketika kau membukanya terlalu lebar dan memeliharanya dengan rencana jahat, kau mengundang kegelapan masuk. Dan begitu ia masuk, tidak ada jalan kembali. Senjata tajam tidak punya mata, tapi ia punya ingatan. Kami dari tim The Scoop turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum Fajar. Semoga ia tenang di sisinya. Dan untuk Hadi, semoga segera pulih fisik dan mentalnya. Terima kasih telah menemani saya menelusuri kisah kelam ini selama 12 menit terakhir. Jika kalian merasakan dingin di punggung kalian saat menonton video ini, mungkin itu pengingat untuk selalu waspada. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada, dan subscribe untuk investigasi berikutnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya benda mati bisa menyerap amarah pemiliknya? Saya pamit undur diri. Jaga diri kalian, jaga hati kalian. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.